Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2023. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Korsik atau paduan suara. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.
para pahlawan yang berdiri kita dan untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini kita mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan upacara dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Salawat salam atas Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Saya sampaikan sedikit tentang amanat di dalam Hari Pendidikan Nasional tahun 2003 ini. Kenapa diperingati? Ya karena pendidikan itu suatu kebutuhan yang pokok sepanjang manusia ini masih ada. Pendidikan, kesehatan, makan tuh tiga pokok itu ya. Sebenarnya ada yang lebih dari itu, adalah jasmani atau rohani. Hari Pendidikan Nasional ini diambil dari hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro, 2 Mei tahun 1889. 1889 lahir,
Ki Hajar Dewantara dengan nama kecilnya Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau aktif di dalam perjuangan dan kuliahnya nggak selesai. Dia kuliah di Stopia, Fakultas Kedokteran zaman Belanda tuh Jakarta, karena dia sakit, dia berhenti. Sembuh, dia aktif dalam bidang sosial pendidikan, menentang Belanda. Namun karena menentang Belanda, dengan sendirinya oleh penjajah diasingkan ke negeri Belanda bersama 2 orang kawannya, yaitu Dowes Dekker sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu yang disebut pahlawan kita 3 serangkai, dibuang ke negeri Belanda. Kemudian gerak Kabupaten Kebino. Namun setelah selesai dari tahanan itu balik ke Indonesia. Beliau mendirikan sekolah, yayasan, sekolah. Nah, itu belum ada sekolah negeri, masih di Belanda ya. Taman siswa, pendidikan taman siswa. Dengan filosofi pendidikan yang dipakai sampai hari ini. Pendidikan di Indonesia itu sebenarnya tak usah cari-cari ke Amerika, tak usah cari-cari ke Eropa. Kita punya filsafat pendidikan yang sangat hebat, yaitu apa? Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing madya mangun ingarso sung tulodo, di depan kita memberi teladan. Nah itu untuk tingkat mahasiswa ya. Ing madya mangun karsa. Nah, di tengah-tengah memberi motivasi. SMP dan SMA tuh. Tuturi handayani di belakang, di dorongan. Di pendidikannya itu aja di Indonesia tuh. Jadi sekarang itu cari-cari sistem ini cuma apa aja kegiatan tidak karu-karuan itu. Yang menciptakan manusia Indonesia paripurna seperti itu. Di depan memberi teladan, di tengah memberikan motivasi. Sekarang ini kalian itu sedang menerima motivasi. Tak aneh kalau guru keras, guru marah itu. Karena motivasi. Kamu tuh mau jadi apa sudah dewasa tuh? Ditetapkan sekarang oleh siapa? Oleh kamu, oleh kita. Guru itu membimbing aja. Jangankan guru, bapak kamu aja, kalau kamu sudah berkeluarga, lepas tangan. Nggak ada, terserah kamu. Ya apalagi guru di sekolah, kamu sudah keluar ya udah. Selama di sekolah kamu nilai 5, guru berusaha sekuat tenaga. Menaikkan ke 6 aja susah. Ya, indeks pendidikan dari 5,5 ke 6. Indeks nilai kita ke 7. Apalagi mengejar KKM 9 namanya, susah. Itu capek guru itu. Bukan membuat angka aja. Nah, setelah lepas ya itu kamu sendiri yang mengarahkan. Nah, jadi filsafat pendidikan kita yang kita peringati hari ini itu dasar pendidikan Indonesia. Di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, di belakang mendorong. Itu takkan lebih dari itu kalau pendidikan di Indonesia. Kalau pendidikannya dari luar ya nggak tahu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu.
sampai sekarang Taman Siswa itu menjadi namanya SMA Paripurna, SMA Plus ya, SMA Nusantara. Mau masuk ke situ agak sulit. Itu yang saya bilang pada kalian, di sini itu lebih banyak main daripada belajar. Kalau di SMA Nusantara cuma hari Minggu bisa keluar setengah hari. Kalau sudah masuk komplek asrama SMA Nusantara itu hari Minggu jam 9 sampai jam 11 pukulan. Belajar sepenuh-penuhnya. Kalau di sini waktu belajar pun lari. Ya. Ada yang saya tambahkan di dalam pengarahan ini. Yang pertama, bulan Mei ini ada musabakah qiraatul kutub. Itu kepada yang ngaji kitab seperti Ifatun Nafsi itu, karena apa? Karena kitabnya itu yang dilombakan. Safinatun Najah, kalau mau ikut harus tamat setengah bulan ini, karena nanti dapat undian yang belum dibaca ya. Tingkat nasionalnya di Lamongan ya, Jawa Timur. Tingkat provinsinya bulan Juni di Pekanbaru. Jenis kitabnya pemula Jurumiyah itu, matan Jurumiyah, karena belum tamat nggak bisa ikut. Ini pun Safinatun Najah ya entah ikut. Kita coba ikutkan kalau bisa besok belajar langsung. Kita coba ikutkan. Karena debat bahasa Inggris, bahasa Arab kita nggak bisa. Biasanya diwakili dari hari Ummah ya. Debat bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi dari Al-Munawarah biasanya. Apa berdebat itu, berargumentasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Itu. Yang kedua, kepada kelas 10, kelas 9. Kelas 9 yang mau masuk ke SMK, segera Pak Rijal malah mengirimkan ke saya nomor sepatu dengan nomor baju kurang baju. Ya. Nomor sepatu bagi yang memakai. Kenapa? Sepatu ini kadang-kadang dibelikan tapi ke sekolah pakai sendal. Nah, itu nggak usah daftar kalau yang pakai sendal. Yang sepatu ya. Yang kelas 9 yang masuk SMA, daftarkan ke Pak Rijal nomor sepatu dan nomor untuk dibuatkan baju olahraga. Terutama kelas dan ukuran baju. Sebelum tahun ajaran baru bisa dipakai kan gitu. Termasuk bulan Juli. Jadi termasuk yang baru dari luar pun harus masuk. Jadi kalau ada yang daftar ke SMP langsung kegiatan lain ya, kita tingkatkan. Alhamdulillah sampai sekarang sekolah-sekolah swasta itu ya, itu awalnya zaman Belanda itu nggak ada sekolah negeri, semua swasta. Pesantren maupun yayasan. Ya pesantren dulu pendidikannya pesantren. Nah sekarang ada negeri dibantu oleh pemerintah. Itu pun susah. Sekarang mau masuk SNBT apa? Tes perguruan tinggi. Anunya pas grade-nya itu nilai terkecil 500 poinnya. Belajar dengan baik, menghargai pahlawan kita. Mau mendirikan yayasan aja, pendidikan dia ditahan, dihukum sama zaman Belanda. Ki Hajar Dewantoro bertiga tuh. Ki Hajar Dewantoro, Dewes Dekker,
sama Dr. Sutomo Mangunkusumo. Ditahan, dihukum ke negeri Belanda, baru pulang. Nah sekarang kalian semudah ini pendidikan, semudah, segampang ini. Ada seorang dari Blitar namanya Zakia, ya kelas 3 ini SMA, tidak diterima di Indonesia sekolah. Dia tes ke melalui online ke Kanada, ke Australia, lulus dia. Lulus di 5 perguruan tinggi diterima. Di Indonesianya nggak lulus. Kan hebat. Entah apa sebabnya. Betul salah satu contoh tukang jualan nasi ibunya di lapak-lapak pinggir jalan itu. Dia diterima sekarang ditawari dari 5 perguruan tinggi di luar negeri beasiswa. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.